Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Halo sahabat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa taat kepada Allah, bermujahadah untuk mendapatkan pertolongan Allah menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Oke sobat sekalian, buat sobat yang baru melihat channel ini, mungkin bisa dilihat pada video-video sebelumnya dari episode pertama 1, dan hari ini adalah hari yang kedua. Di mana mujahadah kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga dan mendirikan sholat. Sobat sekalian, ada perbedaan yang sangat jauh antara menunaikan, menjaga, dan mendirikan sholat. Kita yang baru bisa menunaikan sholat, maka di situ ada sebuah kriteria yang penting sholat. Artinya sholat kita ini kadang kalau sholat duhur ini mepet asar, sholat asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, begitu seterusnya. Tetapi bagi kita yang sudah mulai mau menjaga dan mendirikan sholat, maka ini berarti kita sudah mementingkan sholat. Artinya pentingnya sholat. Kalau yang pertama tadi yang penting sholat, kalau sekarang pentingnya sholat. Kenapa kita menganggap bahwa sholat itu penting? Karena dalam sholat ini kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Allah nggak butuh kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah media yang sangat sederhana, murah, tanpa modal. Ya ini apa? Sholat fardu dengan berjamaah. Sobat sekalian, siapapun yang bisa menjaga dan mendirikan sholat fardu dengan berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 5 kelebihan, 5 keutamaan. Satu saja yang ingin saya berikan kepada sobat semua. Yang pertama, apa? Yaitu keberkahan hidup, kelapangan hidup. Allah bebaskan kita dari kefakiran dan kemiskinan. Inilah yang kita harapkan. Gak ada di antara kita ini yang mau hidup fakir atau miskin, apalagi kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, ingin dapat keberkahan hidup, ya sudah, jaga dan dirikan sholat fardu dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan. Karena fadilahnya itu yang pertama tadi itu, fadilahnya satu aja yang saya berikan, yaitu apa? Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah berikan kelapangan, Allah berikan bebaskan kita dari kefakiran dan kemiskinan. Sobat sekalian, apakah kemudian kalau kita sudah menjaga dan mendirikan sholat fardu dengan berjamaah, kemudian kita tidak ada hutang, tidak ada masalah? Sobat sekalian, hutang dan masalah kehidupan itu akan tetap ada sampai kita bertemu dengan malaikat Israel. Jadi kalau gitu apa manfaatnya kalau kita sudah sholat fardu tapi masih ada masalah dan ada masalah hutang? Disinilah sobat sekalian tingkat keimanan kita, tingkat kualitas kehidupan kita. Sekarang kita bandingkan seperti ini, kita mau memilih yang mana? Allah berikan kita hutang yang begitu besar, mungkin 1 miliar, 5 miliar atau 50 miliar. Tapi Allah tolong kita, Allah mudahkan kita untuk mengembalikan uang tersebut, membayar hutang-hutang tersebut dengan mudah. Jatuh tempo bisa bayar, waktunya bayar bisa bayar. Ini berarti Allah masih menolong kita meskipun hutang kita besar. Ada di antara kita ini punya hutang 200 ribu, 500 ribu, ini susahnya luar biasa. Nampaknya kehidupan ini seperti sudah mau berakhir. Mandang ke kanan ke kiri nggak ada harapan, dah kayaknya pengen bunuh diri saja. Padahal hutangnya kecil, berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun, utang 500 ribu, utang 200 ribu nggak bisa menyelesaikan. Ini buktinya apa? Ini buktinya Allah tidak menolong kita, Allah tidak melihat kita. Maka inilah perbedaan masalah yang kecil dengan masalah yang besar ini. Ini hikmahnya bisa kita lihat seberapa besar Allah mendatangkan pertolongan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita, termasuk masalah hutang. Oke sobat sekalian, apakah harus di musola atau masjid Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh bahwa sholat fardu dengan berjamaah itu selama kurang lebih 9 tahun Rasulullah itu sholatnya di masjid, bukan di rumah bersama keluarga.
Karena apa? Karena langkah kaki kita dari rumah menuju masjid sudah ada fadilahnya, sudah ada keutamaannya. Maka sobat sekalian, sekali lagi, kalau hari ini kita belum mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu dengan berjamaah, sekali lagi tolong dikoreksi, tolong dicek kondisi hatinya. Berarti ada sebuah penyakit yang sangat besar, yaitu iblis sedang menguasai diri kita. Kita nggak mampu untuk melangkahkan kaki, padahal dari rumah menuju masjid nggak perlu modal. Kalau kita sehat, maka tinggal melangkahkan kaki saja ketika adzan berkumandang. Oke sobat sekalian, cluenya hari ini atau petunjuk hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat fardu kita ini dengan berjamaah di masjid di tempat adzan dikumandangkan. Karena siapapun yang bisa melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, Allah pasti dan pasti akan menolongnya, yang memberikan keberkahan hidup, bebas dari kefakiran dan kemiskinan. Masalah-masalahnya, hutang-hutangnya pasti dan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasinya. Bagi sahabat sekalian, sampai jumpa pada video berikutnya esok hari yang ketiga, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.